Sekarang kita udah ngerti bahwa penting banget nih buat mengelola uang yang kita punya dengan serius, dengan cara yang benar, dan gak asal-asalan. Nah, supaya kita bisa mengelola uang dengan baik dan benar, kita mesti tahu dulu nih kebiasaan-kebiasaan buruk apa aja sih yang sering kali kita lakukan dalam mengelola keuangan kita. Kebiasaan yang pertama yang sering banget kita lakukan adalah kita nggak punya dana darurat. Masih inget dong cerita di video sebelumnya? Kita beli tas yang diskon. Padahal pada saat itu kita lagi nggak butuh-butuh banget tuh pakai tas baru. Dan kita belinya pakai uang tabungan kita. Terus pas ada kejadian darurat, uang kita udah kepake tuh buat beli tas. Dan kita akhirnya perlu pinjam uang untuk mengatasi keadaan darurat itu. Kebanyakan dari kita emang sering banget ya kayak gitu. Bawaannya tuh kalap aja beli barang-barang yang kita inginkan. Tapi kita nggak mikirin dana darurat yang harus kita siapkan. By the way, kenapa sih kita punya dana darurat itu penting? Jadi gini, kalau misalnya kita butuh duitnya itu pas lagi ada di kondisi darurat, kita ini bakal cenderung untuk menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang yang kita butuhkan secepat mungkin. Ya nggak? Nah, di momen-momen kayak begitu, kita bakal gampang banget jadi korban rentenir atau wadah-wadah pinjaman online dengan bunga yang setinggi langit. Makanya, jangan sampai nih kita ngutang di masa darurat atau pas kepepet. Nah, cara menghindari kondisi-kondisi seperti itu adalah kita harus punya dana darurat. Tentu kita boleh aja beli barang-barang yang kita suka. Tapi, jangan sampai mengganggu dana darurat yang kita punya. Apalagi kalau penghasilan kita itu penghasilan harian, ya, bukan fixed income. Jadi setiap harinya itu penghasilan kita berubah-ubah. Nah, dana darurat yang satu ini bakal ngebantu kita kalau tiba-tiba suatu hari nih ya, kita nggak ada penghasilan sama sekali. Contohnya ketika kita lagi jatuh sakit, ya nggak? Dan pada saat itu kita nggak bisa kerja. Akhirnya di hari itu kita nggak punya penghasilan sama sekali. Nah, di saat kondisi kayak gitu, dana darurat bakal ngebantu banget. Kebiasaan selanjutnya yang sering banget kita lakukan adalah kita biasanya nunggu uang sisa dulu untuk ditabung. Nah, yang satu ini sering banget kejadian ya. Setiap abis dapat duit lebih banyak dari biasanya, kita ini cenderung malah semakin kalap membelanjakan uang tanpa berpikir panjang. Wah, mumpung lagi dapat banyak duit nih. Mau ke mall terus mau belanja-belanja Dan hari itu juga langsung deh tuh duit itu kepake buat beli ini itu, belanja ini itu, pergi ke sini, ke sana dalam rangka menghabiskan untung besar yang kita dapat pada hari itu. Padahal ya lagi-lagi kita sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Terus soal nabung buat hari esok gimana? Ya nanti-nanti aja lah sisanya ditabung. And you know what? Sisanya itu nggak pernah muncul. Di setiap ada kesempatan untuk nabung, kita tunggu sampai ada sisanya. Tapi ternyata nggak pernah ada tuh sisa. Karena kita nggak pernah bikin perencanaan yang matang, akhirnya uang selalu habis kita belanjain. Pemikiran ini nih yang harus kita ubah, ya nggak? Kita harus sisihkan dulu di awal untuk tabungan. Misalnya kita berkomitmen untuk menyisihkan 10% dari penghasilan yang kita dapat, ya udah, pegang deh tuh komitmen sebaik-baiknya. Ketika ada penghasilan lebih, nilai yang ditabung pun bakal jadi lebih besar dan akan membuat tabungan kita jadi lebih banyak. Tabungan itu bisa kita pakai di saat betul-betul dibutuhkan. Selanjutnya, setelah ada yang ditabung, baru sisanya dipakai buat keperluan-keperluan lain yang gak penting-penting amat gitulah ya. Ya, keperluan-keperluan buat kesenangan atau hobi. Jadi, yang bener itu bukan belanja dulu, baru nyisain uang buat ditabung. Seperti kata peribahasa bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yuk, mari kita nabung dulu, baru belanja sampai kalap kemudian. Kebiasaan selanjutnya yang sering banget kita lakukan adalah kita nggak pernah merencanakan pengeluaran. Yang satu ini masih nyambung nih dengan poin sebelumnya. Sering banget nih kita bawaannya pengen langsung aja beli macem-macem tanpa mikir panjang yang ujung-ujungnya bikin kita akhirnya nggak bisa nabung. Atau mengorbankan uang yang seharusnya untuk hal-hal yang lebih penting. Semuanya itu bisa terjadi kalau kita nggak punya perencanaan pengeluaran. Jadi, sebelum kita belanja, itu kita harus melakukan perencanaan. Kita bikin acuan. Kalau perlu ditulis nih yang jelas nih, apa aja sih sebenarnya yang kita butuhkan?
Terus juga ditulis tuh berapa budget yang diperlukan untuk barang-barang tersebut. Atau kita kasih anggaran uang yang mau kita pakai untuk belanja kali ini tuh berapa banyak sih. Dan jangan pernah main-main dengan namanya kesalahan pengelolaan uang. Santai-santai setiap belanja, ya santai aja lah, beli apa aja yang dimauin. Nanti kalau duitnya kurang atau gimana, ya utang aja. Pokoknya nanti pasti ada jalannya. Nah sekarang jalan dari mana coba ya? Ini itu hidup, bukan iklan Gojek. Tanpa perencanaan belanja yang benar, ya emang pasti ada jalannya. Jalan untuk terjerat hutang sepanjang hidup kita. Kemudian kita ngorbanin hal-hal lain yang lebih penting. Sekolah anak, asuransi kesehatan, dana pensiun, dan lain sebagainya. Jadi intinya, belanja itu juga harus dirinciin dengan benar. Apa aja yang harus dibeli dan uang budgetingnya berapa. Bukan asal nyelonong ke pasar, terus kita beli apa aja yang kelihatan di mata kita. Dan kita harus ingat, setiap uang yang kita dapatkan itu perlu banget dipikir dulu, direncanain dulu mau dipakai buat apa. Terus, kalau mau bikin perencanaan kayak gini, ini gimana caranya? Tentunya nanti bakal dijelasin pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Kebiasaan yang keempat itu adalah kita nggak pernah menyiapkan dana pensiun. Ini sering banget nih ya dilakukan sama anak-anak muda zaman now. Ngerasa masih muda, mau menikmati masa muda, mau hidup enak untuk hari ini. Mau menikmati hari ini dengan semau kita. Lakukan apa aja yang kita suka. Ya nggak? Uang yang kita pegang sekarang, ya habis aja buat sekarang. Besok juga ada rezekinya sendiri. Gitu kan? Kita optimis bahwa hidup kita di masa tua bakal baik-baik aja. Itu bagus. Dan hal itu bakal terjadi kalau kita udah punya perencanaan matang yang bisa memastikan hidup kita di masa yang akan datang itu bakal baik-baik aja. Dana pensiun jangan dibayangin hanya kalau kita nanti udah tua ya. Kalau kita kenapa-kenapa lalu kemudian kita nggak bisa kerja dalam waktu yang lama, ya jatuhnya kan sama aja pensiun dini, ya nggak? Termasuk ketika kondisi ada pandemi penyakit atau wabah virus yang gampang banget menular, akhirnya semua mesti diam di rumah. Kantor-kantor tutup, pabrik-pabrik tutup, orang-orang jadi nggak beraktivitas di luar. Contohnya kita biasanya Gojek misalnya ya. Jadi nggak ada penumpangnya kan. Atau kita biasanya dagang nasi uduk nih di depan sekolahan. Lah sekolahnya pada tutup. Nggak ada pembelinya kan. Di saat-saat kayak gitu hidup kita itu jadi sama aja kayak pensiun. Alias nggak ada pendapatan. Ya, jangan pernah mikir dana pensiun itu cuma soal pas kita udah tua banget dan sakit-sakitan. Apalagi sakit juga nggak selalu nunggu tua baru datang. Karena penyakit itu bisa datang kapan aja kan. Makanya, kita mesti punya tabungan dana pensiun. Kebiasaan selanjutnya adalah hidup dari utang. Yang namanya utang nih ya, itu nggak bakalan hilang dengan sendirinya. Jadi, ketika kita terlanjur ngutang, terus jadi utang lagi dan utang lagi, itu nggak bakal membuat utang-utang kita itu mengecil, apalagi hilang. Melainkan, hanya bakal menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Kadang kita ini orang muda kalau ngelihat orang lain yang punya barang baru gitu suka ada perasaan ngiri dan pengen memiliki hal yang sama, ya nggak? Contohnya gue pengen banget nih punya iPhone 11 Pro. Walaupun handphone yang gue miliki sebenarnya juga masih bagus dan masih berfungsi dengan baik, ya nggak? Atau contoh lainnya adalah gue tuh pengen banget punya motor baru. Gara-gara tetangga gue beli motor baru. Terus gara-gara udah kepengen banget nih kita nggak mikir panjang. Pokoknya kita mau beli gimana pun caranya. Kita lihat uang kita minggu lalu gimana. Oh, ternyata bagus angkanya. 800 ribuan seminggu. Jadi dalam sebulan bisa dapat 3.200.000. Kalau beli motor harganya 15 juta doang, itu kan sama aja penghasilan 5 bulan. Bisa lah kita utang dulu. Nanti dalam 5 bulan juga kebayar. Padahal itu tadi baru nilai bersih pendapatan kita. Belum dikurangin kebutuhan hidup kita. Terus juga penghasilan harian itu kan nggak tetap. Jadi kita nggak tahu nih angka 800 ribu itu apakah kemudian bakal terus-terusan 800 ribu atau jarang-jarang. Atau memang jangan-jangan angka itu kebetulan aja lagi ada nomornya ya pada saat itu. Misalnya kita sehari-hari dagang paket makan siang buat karyawan kantoran. Penghasilan minggu lalu itu didapat dari klien gede yang jarang-jarang banget ada. Nah itu dia tadi, kita nggak bisa dong pakai angka itu sebagai acuan pendapatan kita. Karena kejadian itu kan jarang banget terjadi. Akhirnya, ketika udah utang, beli motor baru, happy ngelihat motornya. Apakah happy juga ngelihat utangnya? Apakah happy juga ngelihat angsurannya?
Kedepannya yang ada malah pusing mikirin gimana supaya memenuhi target utangnya itu terbayarkan. Padahal nggak ada manfaatnya juga kan punya motor baru. Cuman menu-menuhin badan jalan aja di depan kontrakan yang kita pakai buat parkir 2 motor. Rasa senengnya itu cuman paling seminggu pertama aja, ya nggak? Kerasa keren banget punya motor baru. Warnanya sih masih kinclong. Kalau udah lewat seminggu juga lama-lama jadi B aja, ya nggak? Jadi biasa aja. Tapi gimana dengan utang kita? Utang kita itu nggak bakal mengecil apalagi menghilang dengan sendirinya. Dia bakal tetap ada di situ sampai kita benar-benar bisa ngelunasinnya. Akhirnya, keuangan kita malah terganggu sampai berbulan-bulan berikutnya gara-gara ada beban hutang. Jadi, jangan pernah ngegampangin diri kita untuk berhutang. Selalu pikirkan risiko dan konsekuensinya seperti apa. Kita nggak perlu ngutang untuk hal-hal yang sebenarnya itu nggak penting banget untuk keberlangsungan hidup kita. Itu dia tadi 5 kesalahan atau kebiasaan buruk yang mungkin aja sering banget kita lakukan dalam mengelola uang kita yang akhirnya bisa berpengaruh buruk ke kondisi keuangan kita.